Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar keluhan warga Desa Kadujaya terkait pekerjaan pembuangan saluran air atau drainase yang dikerjakan oleh pihak pengembang Paramon. Dampaknya mengakibatkan banjir warga sekitar Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, 2 September 2024. Dari pantauan awak media di lokasi, ada 5 RT dan 2 RW yang terdampak dari pekerjaan pembangunan drainase atau saluran air yang dilakukan pihak pengembang dan mengalir ke wilayah Desa Kadujaya. Lokasi pekerjaan pembangunan saluran pembuangan air tersebut mengalir ke wilayah RT 02 RW 07, Kampung Cisereh Bubulak, Desa Kadujaya, Kecamatan Curug. Pekerja inisial AN, saat diwawancarai awak media, mengungkapkan baru 3 hari mengerjakan, ini bukan ranah kita sebagai pekerja, saya hanya disuruh mengerjakan. Ya, harusnya begini, mereka itu mau buat apa, ada solusi buat warga Kadujaya. Ya, jangan mau jeder kayak begini, apa-apaan kayak gini. Saya sampai dulu dan kita bel dulu ya. Kamu bel dulu, jangan dulu jalan, suruh dulu ketemu kita di warga Kadujaya, nggak boleh kayak gitu. Kasihan orang ini. Jadi yang harus kita pikirin bagaimana nanti mereka ketika kerendam kayak begini buangannya. Iya. Bener gak? Iya. Secara hati nurani kita tuh kita punya perasaan. Mana buangnya ke sini, buangannya kemana? Kira-kira kalau dibuang ke sini kebanjiran nggak orang di sana? Berapa puluh ribu orang di dalam? Iya. Ya? Ntar saya sampai dulu Pak ya. Jangan dulu jalan saya bilang. Ya ntar. Jam 3 pagi saya gendong-gendong anak bayi lu. Nih di rumah ini nih. Iya, rumah ini seumur umur nggak pernah kena banjir. Tapi kemarin tahun 2023 itu kena banjir. Dan untungnya teman-teman juga respon. Ada kejadian begitu tanggap. Tapi maksud saya, kita kasih bantuan itu bukan solusi. Itu bagian dari rasa empati kita untuk orang yang terdampak. Solusi itu bagaimana ketika mereka yang harusnya nggak banjir, yang harusnya kena banjir jadi nggak kena banjir. Itulah itu yang bagian solusinya. Nah ini yang saya rasa perlu nanti kita ngobrol bareng-bareng. Ayolah kalau kesalahannya kita lebih enak diskusi. Nah, ini kan proyek besar juga. Izin tadi sebelum saya ke sini tadi Mas Bibi, Mas Baru yang tadi orang lama tadi menyampaikan kalau mau menjadwalkan mau ketemu kita. Boleh, ayo hari apa? Kalau mau ketemu jadwalin kamu kata siapa? Ini sekarang jadi jangan berkesinambungan melihat susahnya orang. Nah, Paramon ketemu usaha nyaman, warga masyarakat Kadujaya juga sekitarnya yang ada di bagian daripada kanan kiri Paramon juga merasa nyaman hidupnya nyenyak. Ya Bang ya? Siap. Oke, saya rasa itu aja lah. Ya. Nah ini yang nanti saya mau tahu. Jangankan di sana, di sini aja yang nggak pernah kena banjir. Banjir, nih warga sini ya. Pernah banjir nggak saya tanya? Nggak pernah. Saya sendiri nggak kena banjir. Cuma gimana ya orang-orang kita jam 3 pagi gendong-gendong kasur, gendong-gendong anak bayi, bahkan ada yang terjebak di situ. Siap. Ya, saya rasa itulah ya Pak ya. Ini biar sama-sama enak tuh. Biar jangan dulu sambil gerak. Biar nanti ayo kita diskusi seperti apa. Nah, kalau kerjaan kan bisa jalan nanti. Menurutnya langsung saja ke pengawas bernama Tatang, langsung saja tanyakan saja Pak, ucapnya. Jaro Sutrisno Dusun 5 saat diwawancarai awak media di lokasi mengatakan beberapa tahun lalu pun kebanjiran di beberapa RT akibat pembangunan dari pihak Paramon, ucapnya. Tidak hanya itu, waktu pemilu pun dampak banjir pun terjadi hingga kedalaman air 50 sampai dengan 70 cm. Sedangkan menurut keterangan Ozi selaku Ketua RT 01, RW 07, mengungkapkan warga pun keberatan dengan adanya pekerjaan drainase ini, di mana pembuangan airnya mengalir ke pembuangan air ke wilayah Desa Kadujaya, jelas Ozi. Seharusnya pihak pengembang seperti Paramon, memikirkan dampak lingkungannya dong, jangan kita orang kecil selalu dibiarkan, atau dicuekin terkait keluhan warga kami. Sementara itu, anggota Dewan, DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Muhammad Sobri, SH, menjelaskan, seharusnya pihak Paramon turun ke lapangan, dan melihat kondisi di lapangan sebelum mengkajinya.
Sehingga dalam waktu 2 tahun kebelakang ini, adanya PT Paramount Fetal melakukan pengurukan warga Desa Kadujaya, sudah 2 kali terdampak banjir saat hujan turun, dan ada rumah yang terendam hingga tinggi 2,5 meter, ungkapnya. Sementara itu warga Desa Kadujaya menjadi korban dari pembangunan tersebut, seperti pembuangan air, yang masuk ke wilayah Desa Kadujaya, dan warga sekitar terdampak kebanjiran, tegasnya. Hingga berita ini diterbitkan pihak Paramount belum bisa dikonfirmasi. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak beritanya. Nama saya Sutrisno atau biasa dipanggil Jaro Ino. Saya Kepala Dusun 05 Desa Kadujaya. Dengan adanya kegiatan dari Paramount ini, Drainase ya. drainase atau saluran air. Memang kalau sekarang untuk wilayah Desa Kadujaya belum ada dampaknya, tapi ketika musim penghujan itu warga, terutama warga RT 03, RW 07 dan kesananya 01, 02 juga pasti nanti kena dampak banjir ketika musim penghujan. Baik, mungkin yang di sebelahnya Bapak yang pakai kaos, silakan Pak, perkenalkan dirinya Pak. Nama saya RT Jajiri di RT 0107 Desa Kadujaya, Kampung Cisere. Oke, saya tidak hanya kasarnya keberatan dengan adanya drainase ini karena tidak ada solusi untuk ke Desa Kadujaya, apalagi ke wilayah saya yang amat berdekatan dengan pembangunan yang intinya ya Paramount ya. Baik, nanti karena telah terjadi juga 2 kali banjir di wilayah saya di RT 0107 dan itu tidak ada kompensasi sama sekali dari pihak Paramount. baik, Yang dekat pabrik kerupuk. baik. Pak, izin Pak, kalau misalkan terkait Yudit ini, apakah ada komunikasi dengan pihak RT, RW atau dari desa sendiri selama ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, sebelum kita masuk ke ranah itu, Bapak yang kaos merah silakan Pak, perkenalkan diri Bapak. Saya Martin, RW 07. Bapak RW ya? Bapak RW, Desa Baik. Kadujaya. Baik. Nah, dari 3 narasumber kami ini Pak, kita minta dari media meminta statement Pak terkait adanya drainase yang dilakukan oleh pengembang Paramount. Betul ya Pak ya? Iya. Ya, ya. Oke, tanggapan Bapak RW, dari Bapak RW terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, kalau sekarang kan musim kering. Nanti dampaknya itu kalau musim hujan. Kalau dari generasinya besar begini, kalau musim hujan udah air masuk semua ke wilayah kita, Pak. Iya, jadi pertanyaan dari media kembali Pak. Sebelum ini pengembang Paramount melakukan eksekusi drainase hari ini, apakah sebelumnya sudah ada informasi atau perizinan Pak? Nggak ada informasi Pak, kayak RT maupun ke RW, nggak ada informasi. Nggak ada informasi Pak. Nggak ada. Ini sepihak ya Pak ya, dari pengembang Paramount ya. Bagaimana Bapak Jaro tanggapannya? Ya, justru itu kenapa warga sekarang mungkin turun ke sini dan mengadakan aksi karena tidak ada koordinasi sama sekali, baik itu ke RT, RW, Jaro ataupun desa. Terutama desa itu sama sekali tidak ada. Ya. Oh gitu. Makanya warga keberatan. Baik, bagaimana dari Pak RT? Statementnya seperti apa Pak? Ya sama aja Pak, kemungkinan satu perizinan nggak ada baik ke kami selaku aparatur di bawah dan kepada kepala desa juga nggak ada sama sekali. Dan yang telah terjadi intinya dampak dari banjir dari pembangunan Paramount ini untuk warga saya wilayah RT 0107 nyatanya tidak ada kompensasi apapun dari pihak Paramount. Itu kejadian kemungkinan udah 4 bulan yang lalu Pak Jaro ya, waktu kebanjiran itu tidak ada sama sekali kompensasi sedikit pun. Cuman ada janji-janji pemotretan kerusakan barang ini nanti diganti, tapi ternyata tidak ada sama sekali nih. Dan kemungkinan adanya drainase ini kami keberatan karena dia diperbesar tapi ke wilayah Kadujaya dia tidak urus, sedangkan air nanti larinya ke Kadujaya, otomatis kan desa Kadujaya nanti yang terdampak Pak. Apalagi saya yang berdekatan secara langsung nempel benar ke pembangunan Paramount ini 0107. Jadi bisa dipastikan dari pihak pengembang Paramount belum ada koordinasi dengan RT, RW, dan Jaro ya Bang ya? Belum ya? Ya, tidak ada jadi sama mereka melakukan eksekusi sepihak gitu ya? Iya. Oke.
Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak RW, silakan. Oke, untuk harapan ke depannya seperti apa? Ya harapan ke depan kemungkinan Pak dari pihak Paramount ya minimal walaupun kami beda desa, memang pembangunan dia di desa Cukanggali, kami Kadujaya. Ya otomatis dia ngelewatin Kadujaya, izinlah dia ke wilayah desa Kadujaya. Harus seperti apa teknisnya, mekanismenya supaya tidak terdampak nantinya ke lingkungan ataupun ke warga. Karena tidak secara langsung nanti ke depannya pasti warga Kadujaya yang bakal istilahnya terdampak banjir. Pastinya Iya, ya. pasti itu. Karena drainase ini di pihak sini di Cukanggali dibagusin, tapi ke Kadujaya dia tidak ada istilahnya ini sama sekali, masa bodoh kan. Sedangkan ya bisa dilihat di sana cuma sekian meter. Di sini kemungkinan 3 meteran kan. Jadi bisa dipastikan seperti pembiaran gitu Pak ya. Iya, seperti itu. Hanya sebelah desa yang diperhatikan, tapi khusus Kadujaya dibiarkan begitu saja gitu ya Bang ya. Tapi terakhir pas penghujan tiba pernah kejadian banjir juga yang luar biasa di sini. Benar nggak Pak RT? Iya, benar. Banjir dan itu ada beberapa rumah warga saya kemungkinan lebih dari 15 rumah yang banjir yang kedua. Yang banjir yang pertama kurang lebih 50 rumah yang terdampak. Oke, yang pertama dia ada pertanggungjawaban, tapi untuk yang kedua sama sekali nihil. Tidak ada. Dan itu pun dari pihak Paramount mengetahui. Oh gitu. Ya. Intinya dari pihak warga, dari RT RW mengeluhkan terkait pembangunan oleh pengembang ya, oleh dari Paramount sendiri ya. Kemungkinan kan gini Bang, dampaknya bukan untuk kampung Cisere aja, kemungkinan nanti Kadujaya. Dampaknya desa Kadujaya nanti di Gumarang pasti itu. Nah, pertanyaan terakhir Pak, khusus untuk Pak RW nih. Apakah sebelum ada eksekusi ini Pak hari ini, apakah Bapak sebagai rukun warga RW setempat tidak melakukan istilahnya protes atau seperti apa Pak ke pihak pengembang? Teguran atau apa? Kita nggak bisa negur, soalnya kan ini wilayah dia. Dia koordinasi enggak sama kita. Kita nggak bisa negur, soalnya kan ini wilayah dia. Kita Enggak, khusus drainase ini Pak. Cuman kita mah kena dampaknya aja. Oh. Tapi Bapak belum pernah bicara dengan pihak manajemen dari Paramount? Belum, sampai saat ini Pak ya? Baik. Ya, demikianlah sesi wawancara Terima kami. kasih, selamat siang. Demikian Liputan 4 TV melaporkan, berita terbaru, akurat, aktual, tajam, dan terpercaya, karena Liputan 4 TV berani mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Penulis dan reporter, Adian S., kameramen dan editor, Adian Bay.